Law of Attraction dan janji semesta. Kita hidup di semesta yang cerdas. Semesta ini bukan ruang hampa tanpa arah. Ia mendengar, ia merespon. Dan salah satu hukum tertua dan paling dikenal dalam perjalanan spiritual manusia adalah hukum tarik-menarik. Law of Attraction menyatakan bahwa apa yang kita pikirkan, rasakan, dan percayai, itu pula yang kita tarik ke dalam hidup kita. Pikiran adalah magnet, sedangkan energi adalah bahasa. Apa yang kita pancarkan akan memantul kembali pada hidup kita. Banyak orang menemukan Law of Attraction melalui buku The Secret, seminar motivasi atau pengalaman pribadi yang menakjubkan. Mungkin kamu pernah juga, saat kamu berpikir tentang seseorang dan tak lama kemudian dia menghubungimu. Kamu membayangkan rezeki, dan keesokan harinya ada proyek masuk. Rasanya seperti sihir, tapi tiba-tiba kamu bertanya, mengapa sekarang tidak berhasil lagi? Kenapa saya sudah afirmasi dan visualisasi, tapi hasilnya nol? Apakah saya salah? Apakah ini bohong? Disinilah kita mulai menyadari bahwa manifestasi bukan sekadar afirmasi, bukan sekadar bayangkan punya mobil mewah, dan boom, jadi kenyataan. Tidak semudah itu. Ada prinsip mendalam yang harus dijalani. Ada kesalahan fatal yang sering dilakukan tanpa disadari. Kesalahan inilah yang membuat manifestasi kamu gagal, bahkan bisa jadi menghambat hidupmu secara diam-diam. Kesalahan fatal pertama menginginkan tanpa keyakinan. Banyak orang ingin berubah, tapi tidak percaya bahwa mereka bisa berubah. Manifestasi bukan hanya tentang ingin. Semua orang ingin hidup makmur, semua ingin damai. Tapi Law of Attraction tidak bekerja hanya karena kamu ingin. Ia bekerja karena kamu percaya. Coba renungkan. Kamu bilang ingin kaya, tapi jauh di dalam hati, kamu merasa tidak pantas untuk menjadi kaya, atau bahkan kamu takut karena kaya. Contoh gampangnya, kamu masih membenci orang kaya. Lihat orang kaya seakan sakit hati. Kamu ingin pasangan ideal, tapi kamu terus berpikir, siapa yang mau sama aku? Dan bahkan kamu berpikir bahwa mencintai seseorang hanya memberikan sakit hati. Kamu takut cinta tidak ada keadilan untukmu. Kamu takut dicintai. Kamu ingin sembuh, tapi kamu masih berkata dalam hati, penyakit ini sudah takdir. Manifestasi terjadi bukan dari permukaan, tapi dari keyakinan terdalam. Ketika kamu menginginkan sesuatu, tapi tidak percaya kamu layak atau mampu mendapatkannya, energi kamu kontradiktif. Alam bawah sadarmu tidak setuju, maka semesta tidak bisa memberikan. Bukan karena kejam, tapi karena kamu sedang menarik dua hal bertentangan dalam satu waktu. Contoh nyata, bayangkan kamu mengendarai mobil. Kaki kananmu menekan gas, ingin sukses, tapi kaki kirimu menekan rem, ragu dan takut gagal. Apa yang terjadi? Mobil tidak bergerak alias mobilnya jadi panas dan rusak. Itulah hidupmu. Inilah yang terjadi dalam banyak upaya manifestasi. Kamu gas dan rem dalam waktu bersamaan. Solusinya, bangun keyakinan pelan-pelan, bukan dengan paksaan, tapi dengan bukti-bukti kecil bahwa kamu mampu. Tumbuhkan afirmasi dengan perasaan. Sadari yang telah kamu terima dari semesta, apapun bentuknya. Lakukan self-talk setiap hari. Saya layak bahagia. Saya pantas hidup makmur. Saya percaya semesta mendukung saya. Kamu tidak butuh 100% keyakinan di awal. Mulailah dari 1%. Percaya kecil yang dirawat setiap hari akan tumbuh besar. Kesalahan fatal kedua terjebak pada ketakutan dan energi kekurangan. Inilah jebakan yang lebih licik. Kita sering berpikir sedang memanifestasikan impian, padahal sebenarnya kita sedang memanifestasikan ketakutan. Contohnya, saya ingin uang, tapi vibrasinya karena saya takut miskin. Saya ingin pasangan, tapi energinya karena saya takut kesepian. Saya ingin pekerjaan, tapi emosinya karena saya takut tidak dihargai. Segera ubah vibrasimu dari 3 contoh di atas, seperti saya ingin uang. Vibrasinya, karena saya memiliki nilai dan skill yang baik.
Saya ingin pasangan. Energinya, karena saya diciptakan berpasang-pasangan. Saya ingin pekerjaan. Emosinya, karena saya bisa berkarya dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Semesta tidak merespon kata-kata. Ia merespon energi. Kamu bisa bilang 1000 kali, saat ini hidupku sudah hidup berkecukupan. Tapi kalau getaran emosimu adalah rasa takut, rasa kekurangan, rasa cemas, itulah yang dikirim kembali oleh semesta. Kamu gak akan mencapai hidup berkecukupan yang kamu maksud, karena getaranmu salah. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang kamu rasakan. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Alihkan perhatianmu dari kekurangan ke kelimpahan. Setiap hari, ucapkan syukur. Sekecil apapun itu. Bersyukurlah bukan karena kamu sudah punya semuanya, tapi karena kamu percaya segala hal baik sedang menuju kamu. Ketika kamu bersyukur pada hal-hal kecil, semesta akan memberikan keberlimpahan pada hidupmu. Dan jika kamu kembali mengeluh pada hal lain, semesta akan meng-cancel karunia-Nya padamu. Kuncinya, ubah energi dari butuh menjadi siap menerima, dari takut menjadi percaya, dari mengemis menjadi mengizinkan. Kesalahan fatal ketiga, terlalu fokus pada hasil, lupa menikmati proses. Salah satu kesalahan besar mereka dalam mewujudkan apa yang diinginkan adalah ini. Mereka menempelkan kebahagiaan pada hasil. Kalau saya punya mobil, saya bahagia. Kalau saya punya pasangan, saya damai. Kalau saya kaya, saya bersyukur. Tapi Law of Attraction bekerja secara terbalik. Kamu harus bahagia dulu, baru kamu menarik atau mendapatkan mobil, pasangan, dan kekayaan yang kamu mau. Semesta memberi kamu apa yang sefrekuensi dengan keadaan jiwamu. Kalau kamu terus merasa kekurangan, kamu akan terus ditarik pada keadaan kekurangan. Kalau kamu terus menunggu hasil baru bersyukur, hasil itu akan menjauh. Berbicara pada frekuensi dalam hal hubungan dan pertemanan, semesta akan selalu menempatkan dirimu pada orang-orang yang satu frekuensi denganmu. Ini bisa kita lihat pada sekitar kita. Yang kaya bergaul dan nongkrong dengan yang kaya sambil bicarain bisnis atau proyek, yang belum kaya akan duduk dengan yang belum kaya lainnya sambil mengeluh dengan keadaan mereka dan ngomongin orang lain. Pemabuk akan bertemu dan bergaul dengan pemabuk lainnya. Bagi yang sudah berhijrah akan mendapatkan teman baru yang sama dengan agamanya. Intinya semesta itu menempatkan dirimu sesuai dengan frekuensimu. Kalau kamu belum kaya dan ingin menjadi kaya, pahami bagaimana cara hidup orang kaya. Bayangkan ini, orang yang menanam benih, tapi setiap 5 menit menggali tanahnya untuk melihat apakah sudah tumbuh, ia justru merusak tanamannya. Begitulah ketika kita terlalu memikirkan kapan manifestasi datang. Kita gelisah, kita takut, kita menunggu. Dan dalam proses itu, kita menurunkan frekuensi kita sendiri. Solusinya, lepaskan keterikatan pada hasil. Nikmati setiap langkah. Lakukan karena cinta, bukan karena ingin cepat sampai. Tumbuhkan rasa senang di prosesnya. Senang menulis, senang membangun, senang belajar. Kebahagiaan bukan di ujung jalan, tapi menjadi bahan bakar untuk sampai ke sana. Kesalahan fatal keempat, tidak selaras antara pikiran, emosi, dan tindakan. Inilah yang paling sering diabaikan. Banyak orang berpikir, kalau saya sudah berpikir positif, semesta akan bereskan sisanya. Tapi manifestasi sejati butuh keselarasan antara pikiran, emosi, dan tindakan. Kamu tidak bisa berharap kaya kalau tindakanmu masih sabotase diri. Menunda-nunda, menghindari tanggung jawab, tidak disiplin, takut gagal. Kamu tidak bisa menarik cinta kalau emosimu penuh luka lama yang belum disembuhkan. Kamu tidak bisa hidup sehat kalau kamu terus bicara negatif tentang tubuhmu. Energi manifestasi harus selaras dari dalam keluar. Pikiranmu percaya, hatimu merasakan, tubuhmu bergerak searah.
Kalau hanya satu yang bergerak, hasilnya lemah. Kalau semuanya bergerak bersama, manifestasi menjadi cepat dan tepat. Kesalahan fatal kelima tidak sadar bahwa energi diri berlawanan arah. Kesalahan terakhir ini lebih halus tidak terlihat, tapi sangat kuat. Yaitu saat identitas batin kamu masih bertolak belakang dengan impianmu. Kamu ingin hidup makmur, tapi kamu masih memegang identitas korban. Kamu ingin jadi pemimpin, tapi kamu merasa kecil di dalam. Kamu ingin dikenal, tapi kamu takut terlihat. Diri bawah sadar tidak bisa dibohongi. Kamu bisa menulis 1000 afirmasi, tapi jika identitas energimu masih hidup dalam trauma lama, luka lama, kepercayaan terbatas, maka semesta akan mengikutinya. Contoh, kamu ingin uang, tapi kamu masih percaya uang itu kotor, dan menjauhkan diri kamu untuk berbuat baik. Bahkan kamu bisa sombong karena uang. Kamu ingin cinta, tapi kamu masih percaya kamu akan ditinggalkan. Kamu ingin damai, tapi kamu masih memelihara dendam. Identitas energi inilah yang jadi penentu utama manifestasi. Solusinya, transformasi batin. Sembuhkan luka. Maafkan masa lalu. Ubah cerita dalam diri. Mulailah bertanya, siapa aku jika aku sudah hidup sesuai impianku? Bagaimana aku berpikir, merasa, dan bertindak? Apa yang perlu aku lepaskan agar bisa menerima lebih banyak? Karena manifestasi sejati bukan soal menarik sesuatu dari luar, tapi menjadi seseorang yang secara alami menarik semua itu.